Ya. Nah, tadi kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai cara menentukan pertanyaan penelitian, cara mencari literatur, kemudian cara merefine pertanyaan dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah dapat literatur, kita sudah dapat full text-nya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa literatur yang kita gunakan adalah literatur yang berkualitas, dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa prosedur systematic review yang kita lakukan juga berkualitas. Kita akan membahas kedua hal tersebut pada modul ini. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bias, kita perlu tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan bias. Menurut Simunik, pada tahun 2013, bias adalah suatu penyimpangan dari kenyataan pada proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan publikasi dari data tersebut yang bisa membuat terjadinya pengambilan kesimpulan yang salah. Bias bisa juga dianggap sebagai suatu hal yang menutupi penilaian kita, sehingga membuat hasil penelitian menjadi tidak sesuai dengan kenyataannya dan tidak bisa diterapkan pada populasi secara umum. Ini adalah contoh gambar yang mewakili bias. Jadi, kalau di systematic review maupun di penelitian pada umumnya, suatu bias itu dapat membuat kita tidak melihat bukti-bukti yang banyak berada di lapangan hanya karena ada satu bukti atau sedikit bukti yang mendukung hipotesis yang telah kita persiapkan sebelumnya. Nah, selain itu, bias juga bisa terjadi ketika subjek yang kita teliti berusaha membuat hasil penelitian menjadi lebih baik hanya karena adanya efek placebo dan lain sebagainya. Jenis-jenis bias akan kita pelajari setelah ini. Ini prinsipnya sama dengan ketika kita mau membuat suatu makanan yang enak. Kalau kita membuatnya dari bahan-bahan yang tidak bagus, tentu makanan kita menjadi tidak bagus. Atau kalau ternyata bahan-bahannya bagus, tapi prosedur masaknya yang tidak bagus, maka hasil makanannya nanti juga tidak akan enak. Sama seperti penelitian, kita harus bisa memisahkan penelitian yang memiliki bias yang tinggi dari systematic review yang kita lakukan, dan prosedur systematic review yang kita lakukan juga tidak boleh menimbulkan bias. Apa saja bias tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Bias terbagi menjadi dua secara umum dalam penelitian systematic review maupun meta-analisis. Bias bisa berasal dari bias individual, ini adalah bahan-bahan makanan yang jelek, atau bias juga bisa muncul dari systematic review yang dilakukan. Kita sebutnya meta bias, atau ini adalah proses memasak yang kurang bagus. Dari kedua jenis bias ini dikelompokkan lagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah selection bias, information bias, dan analysis bias. Sebenarnya bahasa Inggrisnya bias. Oke, nah kita akan membahas bias ini satu persatu. Selection bias in individual studies. Apa sih yang dimaksud dengan selection bias? Selection bias adalah bias yang muncul akibat pemilihan kelompok treatment atau kontrol yang tidak mengikuti standar untuk menghilangkan bias. Apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan selection bias? Nah, selection bias itu bisa menimbulkan sampel yang tidak representatif dari populasi. Sehingga ketika nanti kita mendapatkan hasil penelitian itu tidak bisa diterapkan pada masyarakat karena proses samplingnya tidak benar. Nah, kemudian kalau misalnya paparan, kalau penelitian yang kita gunakan bukan merupakan RCT dan tidak mengambil intervensi, hanya menggunakan paparan, kalau kita membedakan sampel yang kita ambil berdasarkan kerentanan dari si pasien tersebut terhadap penyakit, maka hal ini bisa membuat hasil penelitian nanti menjadi lebih cenderung positif dianggap dibandingkan dengan hasil yang seharusnya. Atau misalnya, kalau kita tahu bahwa seseorang itu memiliki penyakit yang lebih parah dibandingkan dengan sampel penelitian atau subjek penelitian yang lain, dan dengan sengaja penelitinya memasukkan penderita tersebut dalam kelompok treatment, maka nanti hasil perawatan tentu akan
menjadi lebih besar perbedaan dari treatment outcome dengan baseline-nya dibandingkan dengan orang yang memiliki kasus yang tidak terlalu parah. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya selection bias in individual studies, kita melakukan pemilihan sampel dengan teknik sampling secara randomized, dan menggunakan teknik randomized ini juga dengan menggunakan alat random sequence generator. Selain random sequence generator, kita juga bisa melakukan randomisasi dengan menggunakan lemparan koin atau lemparan dadu. Nah, pada beberapa penelitian, proses randomisasi ini dilakukan dengan menggunakan tanggal lahir atau misalnya dengan nomor medrek, ganjil, atau genap. Hal ini tidak bisa dianggap sebagai suatu prosedur randomisasi karena angka tersebut sudah ditentukan dengan suatu subjek penelitian dari awal, sehingga probabilitas seseorang untuk mendapatkan untuk diletakkan pada kelompok treatment maupun kelompok kontrol menjadi sudah diketahui. Jadi tidak bisa kita anggap sebagai suatu proses randomisasi. Nah, selain itu, selection bias juga bisa didapatkan kalau tidak ada allocation concealment. Jadi misalnya, peneliti tersebut sudah menentukan bahwa pada hari ini akan dilakukan pemilihan subjek untuk kelompok treatment maupun kelompok kontrol. Nah, pada pemilihan subjek masuk ke kelompok mana, prosedur pemilihannya itu dituliskan dan diketahui oleh seluruh peneliti. Nah, bisa jadi terjadi tadi pemilihan kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki penyakit yang lebih parah dan dimasukkan dalam kelompok treatment. Nah, oleh karena itu harus dilakukan yang namanya allocation concealment. Jadi ketika pemilihan kelompok, prosedur pemilihan kelompoknya tidak diketahui oleh peneliti. Jadi bisa diminta tolong oleh orang lain di luar tim peneliti tersebut untuk dilakukan pemilihan kelompok bagi subjek penelitian. Ini adalah cara pencegahannya. Ini contohnya adalah, ini prinsip untuk random sequence generator-nya adalah unpredictable result. Jadi kita bisa pakai aplikasi, pakai Excel, bisa pakai count if di Excel, dan lain sebagainya. Bisa juga pakai lemparan koin, dadu, dan lain sebagainya. Nah, kalau allocation concealment, alokasi untuk kelompok treatment atau kontrol hanya diketahui oleh satu orang, dan lebih baik lagi kalau orang tersebut tidak menjadi anggota tim peneliti. Kemudian, bisa juga dilakukan pemberian obat yang identik, atau pemberitahuan masuk ke kelompok mananya itu diberikan dalam amplop-amplop yang tidak mudah dibaca. Jangan sampai pembagian kelompok diketahui peneliti maupun diketahui oleh pasien. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan information bias. Apa sih information bias in individual study? Jadi kalau tadi kita mulai menghilangkan biasnya pada saat awal sebelum pasien diberikan perlakuan, atau subjek diberikan perlakuan, maka information bias terjadi setelah didapatkan hasil penelitian atau dalam proses untuk mendapatkan hasil penelitian. Jadi, perlakuan yang berbeda terhadap orang dalam kelompok intervensi dan kelompok kontrol, serta harapan dari orang-orang yang berada dalam kelompok intervensi akan mengakibatkan perubahan perilaku pada subjek, sehingga pada akhirnya itu bisa menghasilkan perubahan hasil perawatan, terutama untuk hasil yang objektif. Contohnya, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian terhadap rasa nyeri atau misalnya ketidaknyamanan pasien pasca suatu perawatan, maka pasien tersebut tidak boleh tahu dia dapat perawatan yang seperti apa. Karena nanti bisa jadi pasien tersebut berpikir, oh saya dapat perawatan yang standar, mungkin hasilnya nggak sebagus kalau saya dapat perawatan yang baru. Atau pasien yang berada dalam kelompok yang menerima perawatan atau kelompok treatment merasa bahwa, wah saya kan dapat perawatan yang baru, pasti saya akan mendapatkan perawatan yang lebih baik dibandingkan dengan rekan di kelompok kontrol. Nah, hasil tersebut bisa membuat bias pada penilaian ketidaknyamanan maupun rasa sakit yang dirasakan oleh pasien. Jadi yang harus dilakukan adalah masking atau blinding secara keseluruhan. Nah, masking atau blinding ini
juga harus dilakukan pada operator yang memberikan perawatan dan operator yang bertugas untuk mendapatkan data penelitian. Nah, jadi syaratnya adalah outcome tersebut bisa dipengaruhi oleh pengetahuan pasien. Kemudian masking atau blinding bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak bisa dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Contohnya apa? Misalnya kita mau mengetahui tingkat harapan hidup pasien kanker setelah menerima perawatan dengan tipe A dan tipe B. Nah, tipe A adalah golden standard, sehingga pasien atau subjek yang berada dalam kelompok tersebut dianggap sebagai kelompok kontrol. Sedangkan perawatan tipe B adalah perawatan baru yang dianggap dari beberapa hasil penelitian merupakan suatu perawatan yang bisa memberikan hasil yang lebih baik terhadap kondisi kanker tersebut. Apakah kematian akan dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pasien? Tentu tidak. Meskipun pasien mengetahui bahwa perawatan tersebut adalah perawatan yang baru dan bisa membuat mereka dan bisa jadi memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, mereka tidak memiliki kontrol terhadap kematian. Sehingga tidak perlu dilakukan masking atau blinding dalam kasus tersebut. Atau bisa juga dengan tingkat penyembuhan penyakit seperti gingivitis yang diukur dengan bleeding index maupun dengan gingival index. Nah, kalau outcome-nya tidak bisa dipengaruhi oleh pengetahuan pasien, maka tidak perlu dilakukan masking atau blinding. Kemudian, perlu kita ketahui, masking atau blinding juga harus bisa diterapkan pada operator yang memberikan perawatan maupun yang mendapatkan data penelitian tersebut. Misalnya kita mau meneliti efek intervensi perawatan bedah pada pasien. Jika memang kita mau melihat intervensi perawatan bedah, maka perawatan bedah tentu akan menimbulkan luka seperti bekas jahitan. Perlu dipastikan bahwa masking atau blinding ini bisa dilakukan. Maka kelompok kontrolnya harus juga punya perawatan bedah yang menimbulkan luka atau jahitan. Jadi ketika dilakukan pengambilan data oleh operator yang bertugas, jahitan tersebut tidak akan memberitahukan perawatan yang diberikan pada pasien. Kalau tidak bisa, berarti perlu diperhatikan kembali desain penelitian pada kelompok kontrol maupun kelompok treatment-nya. Nah, kemudian ada analysis bias in individual studies. Tadi kita sudah lihat dari awal dari prosedur penentuan kelompok, kemudian yang kedua dari prosedur mendapatkan hasil, dan yang ketiga adalah dari prosedur analisis hasil. Nah, apa saja yang mungkin terjadi pada fase ini? Bias yang terjadi pada analysis bias bisa timbul akibat kehilangan data. Misalnya, ada pasien yang tidak datang untuk follow up, atau ada pasien yang setelah mendapatkan treatment, kemudian tidak datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan pasca perawatan. Atau bisa jadi adanya perubahan alat ukur yang digunakan oleh peneliti. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui tingkat terjadinya karies pasca pemberian fluoride dengan metode Varnis. Nah, pada saat penulisan protokol maupun saat pembuatan desain penelitian, peneliti tersebut berniat melakukan pengukuran dengan menggunakan pengukuran visual, kemudian pengukuran dengan radiografi, dan yang terakhir dengan menggunakan indeks DMFS atau DMFT. Nah, setelah dilakukan penelitian, hasil pemeriksaan dengan gambaran radiografi menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Nah, kemudian peneliti tersebut memilih untuk tidak melaporkan hasil tersebut karena dianggap tidak signifikan. Ternyata yang signifikan adalah hasil dari indeks DMFS dan indeks DMFT. Oleh karena itu, pada laporan akhirnya, pada jurnal yang kemudian diterbitkan, peneliti tersebut hanya melaporkan hasil indeks DMFS maupun indeks DMFT-nya tanpa melaporkan hasil pemeriksaan secara visual maupun pemeriksaan secara radiografi. Hal tersebut kita sebut dengan selective outcome reporting. Seharusnya
hasil penelitian yang signifikan maupun tidak signifikan tetap dilaporkan supaya bisa digunakan sebagai pedoman untuk membuat penelitian berikutnya dan untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut akan tetap perlu dilakukan pada penentuan karies atau tidak. Nah, kalau terjadi analysis bias in individual studies, biasanya yang terjadi adalah type 1 error atau false positive. Kenapa? Karena memang sebagian besar penelitian ilmiah lebih cenderung melaporkan hasil yang positif dibandingkan dengan hasil yang negatif. Jadi bagaimana cara kita mencegah analysis bias? Kita bisa melakukan yang disebut dengan sensitivity analysis. Jadi, kalau kita mengeksklusikan penelitian yang melakukan selective outcome reporting dari keseluruhan literatur yang digunakan untuk systematic review, apakah dia akan mempengaruhi hasil secara keseluruhan atau tidak. Kalau dengan dieksklusikan, kita mendapatkan hasil yang tetap kuat dan tidak merubah keseluruhan simpulan, maka tidak perlu digunakan agar dia tidak bisa menjadi suatu bahan yang jelek dalam masakan kita. Nah, kemudian kita bisa melakukan analisis dengan intention to treat analysis. Apa sih yang dimaksud dengan intention to treat analysis? Jadi, kalau dalam suatu penelitian randomized control trials, kelompok kontrol terdiri dari 50 subjek dan kelompok treatment terdiri dari 50 subjek, maka ketika nantinya terjadi missing data atau pasien yang lost to follow up, baik pada kelompok kontrol maupun kelompok treatment, perhitungan odds ratio dan risk ratio tetap didasarkan pada jumlah subjek yang awal, yaitu sebanyak 50 orang pada masing-masing kelompok. Misalnya pada kelompok treatment, tadi kita anggap saja kita mau melakukan penelitian terhadap efek penggunaan laser pada perawatan periodontitis misalnya. Nah, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang kemudian dibandingkan dengan jumlah subjek di kelompok tersebut. Jadi, misalnya dari kelompok treatment ini awalnya subjeknya ada 50 orang, kemudian setelah follow up dan hanya berhasil didapatkan data sebanyak 35 subjek, dan dari 35 subjek itu yang sembuh sebesar 25 orang, maka nanti odds ratio-nya adalah jumlah event-nya sebanyak 25 dibagi dengan jumlah subjek awalnya yaitu 50. Intention to treat analysis tidak membagi 25 event tersebut dengan 35 data yang berhasil didapatkan. Hal itu untuk menjaga randomisasi awal yang pada akhirnya mendapatkan sampel sebanyak 50 pada masing-masing kelompok. Kalau ternyata dibaginya nggak sampai 50, berarti proses randomisasinya dianggap tidak berhasil, dan oleh karena itu nanti hasilnya tidak bisa diterapkan. Nah, selain itu kita juga harus menentukan hasil primer dan hasil sekunder di awal penelitian, dan tetap harus melaporkan kedua hasil tersebut pada laporan akhir penelitian, sehingga kita bisa menghilangkan selective outcome reporting. Nah, cara pencegahannya seperti ini. Kemudian, kalau kita mendapatkan suatu hasil penelitian, yang harusnya dilakukan adalah melaporkannya dengan level detail yang sangat tinggi. Contohnya di sini adalah anxiety. Kalau di kedokteran gigi, kita bisa pakai contoh dental karies. Nah, kalau kita hanya melaporkan terjadinya karies, tentu data tersebut kurang akurat dibandingkan kalau kita melaporkan proporsi partisipan dengan perubahan DMFS lebih dari sekian setelah 3 bulan perawatan dengan menggunakan indeks DMFS. Itu menunjukkan bahwa hasil yang kita dapatkan sangat detail. Nah, kalau kita mendapatkan hasil penelitian yang lain, tapi tidak cukup detail, itu bisa kita tambahkan sebagai secondary outcome. Setelah tadi kita membahas tentang
bias pada individual studies, kita akan melanjutkan ke meta bias. Apa sih yang dimaksud dengan meta bias? Meta bias adalah bias yang berasal dari metode systematic review yang dilakukan atau perilaku dari peneliti yang melakukan systematic review yang membuat hasil systematic review menjadi tidak akurat. Ada beberapa klasifikasi bias di sini. Yang pertama ada ascertainment, kemudahan mendapatkan data. Yang kedua ada publication bias, literatur yang direview hanya dari literatur yang sudah dipublikasi. Kemudian ada selective outcome, hanya mengambil data yang statistik, yang signifikan secara statistik. Kemudian ada inclusion bias, hanya menggunakan literatur yang mendukung hipotesis awal ketika pembuatan systematic review. Dan yang terakhir adalah analysis bias. Analysis bias bisa terjadi pada saat kita melakukan meta-analisis dengan menggunakan fixed effect atau random effect statistik untuk meta-analysis. Nah, ini adalah cara mencegah meta bias dari ascertainment and publication bias. Ascertainment and publication bias bisa terjadi kalau peneliti yang membuat systematic review hanya mencari jurnal-jurnal atau data-data dari penelitian yang sudah dipublikasikan. Padahal berdasarkan penelitian, tidak seluruh penelitian yang terregistrasi protokolnya sudah memiliki hasil yang dipublikasi. Pertama, bisa jadi karena penelitiannya mendapatkan hasil yang inkonklusif sehingga peneliti memilih untuk tidak melaporkan hasil penelitian tersebut sama sekali. Yang kedua, bisa juga ada hambatan dalam prosedur publikasi karya ilmiah tersebut, mungkin terhambat dalam penulisannya, atau terjadi sesuatu yang membuat jurnal tersebut belum dipublikasikan. Atau yang ketiga bisa juga penelitian tersebut belum selesai. Jadi bisa jadi ada penelitian yang mau mengambil waktu follow up dalam waktu yang cukup lama. Mungkin bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 10 tahun. Nah, sebelum mendapatkan data di tahun ke-10 tersebut, peneliti tersebut tidak mau mempublikasikan jurnalnya. Oleh karena itu, tetapi kita sudah bisa mendapatkan data dalam follow up yang lebih rendah, misalnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Dan itu sebenarnya sudah bisa kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita bisa menghubungi peneliti tersebut by email atau by institutionnya, atau kita bisa menggunakan social media yaitu ResearchGate. Kita bisa menghubungi peneliti tersebut, apakah penelitiannya sudah ada data yang bisa kita gunakan dalam systematic review kita. Nah, ascertainment bias bisa juga terjadi kalau kita mengalami kendala bahasa dalam mendapatkan jurnal yang kita butuhkan, maupun kendala dalam mendapatkan akses terhadap full text dari jurnal penelitian tersebut. Seperti yang kita ketahui di beberapa negara berkembang, tidak seluruh universitas melanggankan seluruh database jurnal di dunia ini. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu jurnal yang harus berbayar, itu akan menghambat kita dalam mendapatkan data penelitian. Cara mencegahnya bisa kita lakukan dengan cara yang sama seperti ini. Nah, kalau kendalanya bahasa bagaimana? Kita tahu bahwa sebagian besar jurnal penelitian itu diterbitkan dalam bahasa Inggris. Tapi tidak seluruh jurnal yang bagus, tidak seluruh penelitian yang bagus dipublikasikan dalam jurnal berbahasa Inggris. Bisa jadi jurnal tersebut, bisa jadi hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki bahasa selain bahasa Inggris. Mungkin bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa India, atau mungkin bahasa Indonesia. Nah, jika kita sebagai peneliti yang sedang menulis systematic review, menemukan suatu jurnal yang hasilnya dapat kita gunakan dalam penilaian atau penelitian systematic review kita, dan kita membutuhkan data tersebut, maka jurnal yang kita dapatkan bisa dan sebaiknya diterjemahkan sebelum digunakan dalam penelitian. Jadi, seharusnya eksklusi bahasa bukan merupakan suatu eksklusi dalam penelitian systematic review. Tetapi jika cara tersebut sulit untuk dilakukan,
bisa kita laporkan dalam systematic review kita bahwa salah satu meta bias yang mungkin timbul dalam penelitian ini adalah hanya ada pencarian dalam bahasa Inggris atau pencarian hanya dilakukan pada jurnal-jurnal yang open access. Nah, kemudian ada selective outcome. Selective outcome bisa terjadi kalau hasil penelitian yang kita dapatkan melaporkan seluruh hasil penelitian yang didapatkannya, tetapi banyak dari hasil penelitian tersebut yang tidak signifikan secara statistik. Dalam kondisi tersebut, kita harus selalu melaporkan seluruh hasil yang didapatkan dari penelitian itu, meskipun hasil tersebut bukan merupakan primary outcome dari penelitian kita. Jadi itu kita laporkan di secondary outcome-nya, tidak boleh dieksklusikan. Jadi kalau kita sudah memilih satu jurnal, satu penelitian kita akan pakai full text-nya, maka seluruh hasil yang dilaporkan dalam penelitian tersebut kita juga laporkan di systematic review kita. Yang berikutnya adalah inclusion bias. Nah, ketika kita melakukan systematic review, kadang kita menemukan literatur yang conflicting. Kemudian karena kita sudah banyak membaca atau kita sudah banyak mengetahui teori mengenai penelitian yang kita lakukan dan kita sudah punya hipotesis di awalnya, bisa jadi tanpa sadar kita mencari-cari kesalahan dari penelitian yang bertentangan dengan hipotesis awal kita. Nah, oleh karena itu, untuk mencegahnya harus dilakukan double screening saat pemilihan literatur, saat penilaian bias. Gunanya adalah untuk mencegah inclusion bias. Jadi kalau satu peneliti mengalami inclusion bias, diharapkan partnernya yang juga melakukan screening tentang bias ini tidak mengalami hal tersebut. Yang selanjutnya adalah analysis bias. Ini biasanya terjadi pada meta-analisis. Kalau kita melakukan meta-analisis, dan nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut hari Rabu di pertemuan kita yang keempat, kita bisa memilih untuk menganalisis data berdasarkan fixed effect maupun random effect. Apa beda dari kedua model analisis ini? Kalau kita menganalisis dengan menggunakan fixed effect, kita berpendapat bahwa hasil penelitian ini berasal dari satu penelitian dengan populasi yang sama persis. Jadi penelitian yang kita gunakan misalnya penelitian A, B, C, D, dan E, meskipun penelitiannya dilakukan oleh orang yang berbeda, pada tahun yang berbeda, asumsi fixed effect menganggap bahwa karena populasinya sama, misalnya kriteria populasinya sama-sama berusia sekian tahun, berasal dari ras yang sama, kemudian memiliki kondisi kesehatan yang sama, bisa dianggap sebagai satu populasi besar. Nah, sedangkan asumsi random effect menganggap bahwa setiap penelitian tersebut harus dianggap sebagai penelitian dengan populasinya sendiri. Apa hasil yang akan didapatkan ketika kita menggunakan kedua asumsi ini? Kalau kita menggunakan fixed effect, maka kita menganggap bahwa perbedaan hasil penelitian merupakan perbedaan yang terjadi akibat kesalahan dalam metode penelitian. Sedangkan kalau random effect menganggap bahwa perbedaan hasil penelitian tidak terjadi hanya karena adanya kesalahan dalam prosedur pemberian intervensi maupun kesalahan analisis atau kesalahan dalam melakukan penelitian, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang mempengaruhi populasi tersebut. Nah, analisis yang umum digunakan adalah random effect. Tapi analisis fixed effect juga masih bisa digunakan kalau populasinya bisa dipastikan seragam. Yang menjadi analisis bias adalah kalau peneliti yang melakukan meta-analisis tetap bersikukuh untuk menggunakan fixed effect meskipun diketahui bahwa kriteria inklusi dari penelitian-penelitian yang digunakan itu berbeda antar sampel penelitian yang satu dengan yang lain. Itu bisa terjadi analysis bias. Nah, karena kita sudah mengetahui apa saja bias-bias yang mungkin terjadi, sekarang kita harus mengetahui juga apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah literatur tersebut memiliki level bias yang tinggi atau bias yang rendah. Dalam melakukan suatu penelitian, kita bisa menggunakan beberapa guideline untuk melakukan penelitian tersebut supaya terhindar dari bias. Contohnya kalau kita melakukan randomized control trials, kita pakai consort. Kalau kita pakai penelitian observational, kita pakai strobe. Kalau kita mau lihat efektivitas alat diagnostik, kita pakai START. Kalau kita penelitian dengan animal studies, kita pakai ARRIVE.
Kalau kita melakukan systematic review, kita bisa pakai Prisma, dan kalau kita melakukan penelitian case report, kita bisa pakai CARE. Untuk penelitian case report tentu akan selalu ada bias. Jadi, CARE guideline ini bukan untuk menghindari biasnya, tapi lebih berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh komponen dalam case report tersebut memiliki seluruh komponen dari pekerjaan dokter tersebut sudah dilaporkan, karena case report memandu kita untuk membuat case report yang lebih lengkap. Nah, kalau kita sudah tahu ada guideline-nya, kita bisa pakai guideline-nya untuk menilai apakah penelitian tersebut berkualitas atau tidak. Bukan hanya dari sisi biasnya, tapi juga bagaimana prosedur pemilihan sampel, bagaimana prosedur melaporkan hasil, dan lain sebagainya. Kalau spesifik untuk menilai bias, kita bisa gunakan beberapa tools yang tergantung dengan jenis penelitian yang kita gunakan di literatur. Contohnya kalau kita pakai RCT, yang paling gampang kita bisa pakai Cochrane Collaboration Tools. Kalau kita observational studies, kita bisa pakai CAPS, NOS, atau AHRQ. Kalau kita pakai diagnostic tool, kita bisa pakai QUADAS. Kalau animal studies, kita bisa pakai Circle. Dan kalau kita mau melihat systematic review, kita bisa pakai AMSTAR. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama mulai dari Cochrane Collaboration Tool. Ini tadi consort untuk pembuatan systematic review-nya. Ini adalah Cochrane Risk of Bias Tool. Ini juga yang akan nanti dicontohkan. Kalau sejawat sekalian melakukan penelitian systematic review dengan literatur yang digunakan adalah literatur bertipe randomized control trials, maka kita bisa melakukan penilaian bias dengan menggunakan tabel ini. Jadi, Cochrane Risk of Bias ini membagi bias menjadi 5 macam. Yang pertama adalah selection bias, performance bias, attrition bias, detection bias, and other biases. Kalau selection bias, yang kita harus perhatikan adalah apakah terjadi randomisasi dengan menggunakan metode randomisasi yang disebutkan dalam penelitian tersebut. Seperti tadi, bisa pakai aplikasi di web, bisa menggunakan website, kemudian bisa pakai Excel, bisa pakai coin flip, bisa pakai lemparan dadu, dan sebagainya. Kemudian ada allocation concealment. Jadi, allocation concealment ini prosedur pembagiannya, metode untuk membagi dalam kelompoknya, apakah diketahui oleh seluruh orang atau tidak diketahui. Kemudian, ada yang disebut dengan performance bias. Jadi, masking atau blinding dari caregiver, operator yang memberikan perawatan atau intervensi, serta subjek penelitian, care receiver and caregiver. Kalau attrition bias, apakah terjadi missing data atau apakah ada loss to follow up? Apakah ada selective outcome reporting? Kalau detection bias, masking atau blinding assessor dalam prosedur pengambilan data penelitian. Dan yang terakhir adalah bias-bias lain yang mungkin muncul sesuai dengan desain penelitian atau kriteria inklusi dan eksklusi yang kita tentukan di penelitian systematic review kita. Nah, cara penggunaannya, dibuat tabel, kemudian dikasih simbol. Kalau dalam penelitian tersebut, pada bagian metode maupun result, ada kata-kata yang menyebutkan tentang randomisasi, dan disebutkan metode randomisasinya apa, maka kita kasih tanda plus. Artinya yes. Kalau tidak disebutkan, kita tidak boleh menuliskan no, tapi kita tulisnya unclear, karena tidak disebutkan. Atau kalau dia menyebutkan ada randomisasi, tapi tidak menyebutkan jenis metode yang digunakan untuk randomisasi, maka kita juga tulisnya unclear. Sama seperti itu. Kalau misalnya dikatakan tidak, itu seperti apa? Jadi harus ada kata-kata yang menuliskan bahwa teknik sampling adalah purposive sampling. Nah, itu pasti tidak ada randomisasi. Kalau tidak ada randomisasi, ini kita tulis tanda minus dalam lingkaran merah. Yaitu maksudnya adalah no. Jadi contohnya di sini ada random sequence generation, allocation concealment, blinding, incomplete outcome, dan lain sebagainya berdasarkan setiap penelitian. Nah, kalau sudah semua penelitian, semua literatur yang digunakan dalam systematic review ini dianalisis satu persatu, dibuat yang namanya adalah grafik untuk risk of bias. Bagaimana cara kita menentukan nilai akhirnya? Jadi, high risk of bias ini kalau dia banyak yang no, high risk of bias ini kalau misalnya lebih dari 70%, lebih dari 50%-nya adalah si no, yang no ini yang merah.
Kalau misalnya dia banyaknya unclear, kita bilangnya unclear risk of bias. Tapi kalau misalnya dia banyak yang hijau, lebih dari 70%, pada lebih dari setengah dari kriteria yang kita gunakan, itu kita bisa katakan bahwa dia memiliki low risk of bias. Nah, kalau risiko bias kita tinggi, jadi banyak penelitian yang menggunakan tanda merah di sini, itu bisa kita lakukan sensitivity analysis tadi. Jadi kita eksklusikan penelitian tersebut dari literatur yang akan kita gunakan dalam systematic review ini. Kalau nanti penilaian biasnya menjadi naik, menjadi lebih bagus, kita lihat hasilnya nanti di analisis hasil. Kalau hasil analisisnya sebelum dan sesudah dieksklusi sama, berarti sebaiknya kita eksklusikan hasil penelitian yang memiliki nilai bias yang tinggi. Selanjutnya, kita ada yang namanya CAPS. CAPS ini adalah alat untuk mengukur kalau penelitian kita adalah penelitian observational. Ada beberapa pertanyaan di sini. Salah satunya adalah, apakah penelitian tersebut memiliki fokus isu? Kalau iya, tuliskan apa kata-kata dari jurnal tersebut atau dari penelitian tersebut yang sesuai dengan kriteria ini. Contohnya, apakah pertanyaan penelitian dilakukan pada populasi yang sesuai dengan yang ingin diteliti, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk penelitian cohort yang kelompok exposure-nya direkrut dengan cara yang etis, kemudian apakah penilaian exposure-nya dilakukan dengan akurat, dan lain sebagainya. Sama penilaiannya pakai centang, ada di yes, can tell, atau no. Kalau tidak yakin, centangnya di yang can tell. Nah, terus nanti kita lihat berapa banyak yang yes, berapa persentasenya. Kalau di CAPS ini, kita bisa membuatnya kita bisa melihat rata-rata dari seluruh penelitian yang digunakan. Ini CAPS ini kita pakai kalau penelitiannya observational, kita mau melihat exposure dari sesuatu terhadap terjadinya penyakit. Nah, bisa juga kita pakai AHRQ, ini ada 11 pertanyaan, kita bisa pakai yes, no, unclear, atau not applicable. Kalau not applicable itu berarti jenis penelitiannya kita tidak bisa menerapkan kriteria ini pada jenis penelitian kita. Selanjutnya, kita bisa pakai circle kalau kita mau melihat analisis bias di penelitian yang menggunakan animal studies. Oke. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat yang bisa kita gunakan dan kita sudah mengetahui jenis-jenis bias yang bisa timbul, kita harus tahu bagaimana prosedurnya kita menilai bias. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus menentukan alat penilaian bias, apa yang akan kita gunakan. Mungkin kita mau pakai Cochrane Collaborative Tool, kita mau pakai Circle, atau apa, itu tergantung dengan tipe penelitian yang kita gunakan. Lalu setelah itu kita melakukan individual bias. Kemudian kita mencatat penilaian bias individual. Setelah kita mencatat penilaian bias individual, kita melakukan penilaian meta bias. Nah, penilaian meta bias ini kita juga tuliskan pada tabel, lalu setelah itu kita menentukan literatur mana yang akan kita lakukan ekstraksi data. Pada prinsipnya, sebaiknya seluruh literatur dilakukan ekstraksi data supaya kita bisa melakukan sensitivity analysis pada akhir penelitian. Selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara penggunaan Cochrane Collaboration Tool untuk menilai bias. Ini adalah penelitian, ini adalah contoh yang saya ambil dari penelitian dengan judul Fluoride Toothpaste of Different Concentration for Preventing Dental Caries, suatu review oleh Walsh, Worthington, Glennie, Marinho, dan Jarancic. Jadi karena penelitiannya tipenya adalah randomized control trials, saya akan pakai Cochrane Collaboration Tools. Ini adalah tools-nya, kemudian kita lihat. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Peterson tahun 91. Dari metodenya dikatakan bahwa all children taking part were randomly distributed into 4 experimental groups, called group 1 to 4. Di sini, peneliti tersebut mengatakan bahwa peneliti melakukan randomisasi.
tapi tidak menjelaskan bagaimana prosedur randomisasi yang dilakukan. Oleh karena itu, di sini pilihan kita adalah unclear. Nah, kemudian allocation concealment, setelah saya baca, di method maupun result tidak ada sama sekali yang menyinggung mengenai allocation concealment. Siapa yang melakukan allocation dan lain sebagainya, sehingga di sini dituliskannya unclear. Kemudian, incomplete data. Apakah dilaporkan incomplete data? Ya, pada penelitian ini, peneliti tersebut melaporkan dropout, yaitu subjek-subjek penelitian yang tidak mengikuti follow-up setelah 3 tahun perawatan. Nah, karena ada laporannya, maka kita tulis sebagai yes. Kalau tidak ada laporannya, berarti kita tulisnya incomplete atau no, nanti kita diskusikan. Nah, kalau blinding atau masking, di sini ada kata-kata the study was carried out double blind for subjects as well as for examiners and the code was not broken until all data had been statistically evaluated. Berarti blinding atau maskingnya yes. Blinding atau masking ini kita lihat pada kategori tools yang kita gunakan, bisa dibagi menjadi examiner masking or blinding, kemudian kalau di sini dia nggak ada receiver-nya karena penelitian ini melihat untuk sikat gigi yang dilakukan sendiri, jadi masking blinding atau caregiver tidak dilakukan, tapi masking or blinding dari care receiver-nya itu dilakukan. Jadi bisa dibuat menjadi dua kolom terpisah, bisa juga digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian ada selective outcome reporting. Sekarang kita perhatikan ya. Di sini dental caries dibilang bahwa pada desain penelitian di bagian lain dari jurnal ini, pada desain penelitian dikatakan bahwa karies akan dinilai berdasarkan pemeriksaan klinis dan radiografi. Tapi analisis ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga yang ditampilkan pada jurnal ini hanya penilaian DFS-nya. Nah, terjadi selective outcome pada penelitian ini. Kalau dia terjadi selective outcome, ini kita tulisnya menjadi no. Karena kalau dia terjadi selective outcome, berarti dia membuat penelitiannya menjadi bias. Jadi ini kita gambarkan sebagai lingkaran bulat dengan strip. Nah, selanjutnya ada ada free of co-intervention. Ini termasuk dalam other biases. Free of co-intervention pada kasus ini akan membuat penelitian menjadi tidak bias. Nah, tapi pada penelitian ini yang seharusnya hanya menggunakan fluoride ditambahkan zat aktif berupa xylitol dan sorbitol. Sehingga co-intervention-nya merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan bias. Jadi di sini tulisannya no, nilainya merah. Ini bias summary-nya. Tadi yang pertama randomization, allocation concealment, kemudian ada di sini ada blinding, kemudian di sininya ada missing data, kemudian yang tadi selective outcome reporting-nya, terus yang di sini adalah co-intervention-nya. Kali ini yang start of baseline-nya, baseline karakteristik. Nah, terus di sini ada ada penilaian bias secara keseluruhan, dan bisa dikatakan bahwa dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kriteria yang digunakan, 4 diantaranya memiliki nilai low risk of bias yang lebih dari 70%, dan dia jumlah 4 dari 7 ini lebih dari setengah, maka dikatakan bahwa sebagian besar hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian dengan low risk of bias. Ya, sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi.